Shalom mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita belajar tentang pengantar perjanjian baru. Ya memang kita belajar secara sederhana pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami untuk pelajaran Alkitab, pengantar atau pembimbing perjanjian baru. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus berdoa, amin. Saudara sekalian, kita kemarin belajar tentang kitab Lukas. Kitab Lukas, kita kemudian sekarang belajar dalam Injil, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes ini memang ditulis sekitar tahun 80 sampai 95 Masehi. Dalam hal ini tema dalam kitab Injil Yohanes adalah tentang Yesus sebagai anak Allah atau putra Allah. Yohanes menunjukkan Yesus sebagai anak Allah, firman kekal untuk menyatakan Yahweh atau Allah kepada manusia. Injil ini menekankan hubungan Kristus pada orang-orang sekeliling dia, yaitu hubungan pribadi yang mengubah kehidupan orang-orang yang bertemu dengan Yesus atau dia sebagai Allah. Melalui perwujudan sesungguhnya dari keanakannya yang ilahi itu, kehidupan kekal akan diterima bagi orang yang percaya. Dalam kitab Yohanes ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Yohanes atau Rasul Yohanes itu. Siapa dia sebenarnya? Memang ada penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan di sini, yaitu bagaimana Yohanes adalah seorang Yahudi yang mengenal Palestina secara dekat. Kalau kita bisa lihat bagaimana dia dalam hal ini, Yohanes juga menjadi saksi mata dari peristiwa yang dilaporkan, yaitu pasal 1 ayat 14 dan 19 ayat 35. Ya. Bahkan dikatakan dalam pasal terakhir bahwa Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi dia adalah seorang rasul, ya kan? Seorang rasul. Lalu siapa? Dalam catatan dikatakan dalam Matius 4 ayat 21 katakan bahwa ayahnya adalah Zebedius. Jadi Yohanes anak Zebedius. Dan ibunya adalah Salome, yaitu Markus. Kalau dalam Matius 4 ayat 1 ayahnya Zebedius, sementara ibunya adalah Salome. Bisa lihat dari Markus 15 ayat 40. Ya. Lalu abangnya itu bernama Yakobus dan menjadi murid Tuhan Yesus juga, Matius pasal 4 ayat 21. Dulu Yohanes adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 35 dan seterusnya. Jadi sebelum dia mengikuti Tuhan Yesus dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu dia mendengar Yohanes tentang kesaksian Tuhan Yesus dan dia bersama-sama Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, di pantai Danau Galilea itulah mereka disebut sebagai penjala manusia. Saudara bisa lihat dalam Matius 4 ayat 21 dan juga Lukas 5 ayat 10. Jadi Yohanes dan Yakobus itu saudaranya disebut Boanerges, yang berarti anak-anak guru, yaitu Markus 3 ayat 17. Ya, kita lihat dalam suatu lembaga institusi pelayanan juga ada yang sering disebut dalam kebaktian kaum Boanerges, ya. Dalam arti pengertian itu anak-anak guru. Saudara bisa lihat dalam Markus 3 ayat 17. Jadi hal ini sebenarnya berkaitan juga dengan kepribadian mereka dalam Lukas 9 ayat 49 dan 54. Jadi bisa dikatakan di sini Yohanes mempunyai kepribadian yang cukup keras, seperti itu. Ya. Namun demikian Yesus sendiri mempercayakan ibunya dalam pemeliharaan Yohanes. Saudara bisa lihat Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, seperti itu. Ya kan? Nah, waktu Yesus bangkit, Yohanes bersama Petrus pergi ke kuburnya. Tapi kubur itu kosong dan dikatakan bahwa yaitu Yohanes melihat dan percaya. Saudara bisa lihat pasal 20 ayat 3 sampai 8.
Dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yohanes sering disebut dia banyak melayani bersama-sama Petrus dalam jemaat mula-mula di Yerusalem. Disebut-sebut di situ. Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 13, 3 ayat 1 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, inilah sebelumnya tentang pribadi Yohanes, bahkan dikatakan terakhir dia disebutkan sebagai soko guru. Galatia 2 ayat 9, ya, Paulus menyebutnya sebagai soko guru jemaat. Nah, saudara bisa lihat dalam Galatia 2 ayat 9. Lalu kepada siapa ditujukan? Kepada kamu yang tinggal. Siapa alamatnya? Nah, ya kan? Siapa dia? Memang banyak pendapat Yesus tentang Yesus, maksud saya tentang Yohanes, yaitu dia sebagai seorang rasul, saksi mata, dan juga anak Zebedius. Lalu menulis ini tuh apa? Menulis ini, Injil Yohanes inilah untuk menulis supaya kamu percaya. Saudara bisa, mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 19 ayat 35 dan pasal 20 ayat 31. Lalu siapa kamu ini? Ya kan? Supaya kamu percaya. Dan di mana mereka tinggal? Memang kita tidak tahu pasti. Yang jelas adalah para pembaca adalah bukan orang Yahudi asli. Penjelasan-penjelasan tentang hari raya Yahudi yang tidak perlu untuk orang Yahudi, karena orang Yahudi sudah tahu. Saudara bisa lihat di pasal 2 ayat 13 dan pasal 6 ayat 4, 7 ayat 2 dan pasal 11 ayat 55. Dia juga menjelaskan adat istiadat orang-orang Yahudi. Pasal 2 ayat 6, 4 ayat 9, 19 ayat 30. Itu. Walaupun memang di sisi lain dia menggunakan istilah Mesias anak Allah pada pasal 20 ayat 31 yang hanya dimengerti oleh orang Yahudi. Jadi semua ini berarti bahwa ada kemungkinan kitab ini ditulis juga kepada orang Yahudi yang lama tinggal di luar Palestina, sehingga mereka sudah lupa tentang hari raya atau adat istiadat Yahudi. Ya. Lalu apa pengertiannya supaya kamu percaya? Nanti kita lanjutkan lagi sesi yang